Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Dia adalah Pak Roy Riyadi SHMH. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam. Ya, ini tepatnya saya panggil Adinda ya. Siap. Ya karena lebih tua saya nih ya. Dan begitu istimewa karena Pak Roy besok tanggal 16 Maret ya 2022 itu akan dilantik menjadi Kajari Kota Prabu Muli, benar Pak Roy ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan malam hari ini kita ngobrol-ngobrol di sela waktu Pak Roy yang begitu padat ya, di sela mungkin persidangan menyempatkan hadir di studio Lensa SN. Nah mungkin Pak Roy bisa menceritakan sedikit ya awal mula Pak Roy bisa terjun di dunia persidangan ini. Mungkin lebih umum saya sebut persidangan dulu, nanti Pak Roy bisa menceritakan lebih spesifik mungkin ya. Baik. Tentu saya awalnya kuliah di Fakultas Hukum di Muhammadiyah, Palembang ya. Saya memang nggak pernah terpikir untuk bergelut di dunia hukum sebagai penegak hukum, karena awal saya sekolah, saya dulu cita-cita saya dulu jadi manajer hotel sebenarnya. Manajer hotel? Perhotelan. Okay. Makanya dulu sekolah dulu SMA dulu, saya dulu sekolah di Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata. Di Palembang itu Pak ya? Ya, tapi pada saat itu tutup pendaftarannya Pak. Jadi sehingga akhirnya saya itu sekolah SMA umum, akhirnya saya tertarik, saya melihat saya pengen awalnya mau masuk polisi nggak bisa, nggak jadi ya kan, saya tes, akhirnya saya masuk Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Lalu ya. saya kuliah selesai, saya daftar kejaksaan, yang pertama, kedua saya nggak diterima. Dengan alasan waktu saat itu, pada saat wawancara itu saya nggak tahu. Pokoknya di wawancara itu saya jatuhnya di, kalau istilahnya itu pantohir lah. Pantohir ya? Ya, terakhir tuh saya gagal. Terus saya ingat betul itu 100 hari kerjanya Pak Presiden SBY pada saat itu. Jadi kami tes angkatan pada saat itu, sekali tes lulus langsung diangkat sebagai CPNS Kejaksaan. Tahun berapa itu? Tahun Adinda 2004. 2004 ya? Jadi saya CPNS-nya 2005. 2005 ya? 2005. Tes lewat Palembang waktu itu? Ya, saya ikut dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Nah, lalu akhirnya saya terima kejaksaan, calon jaksa. Saya pendidikan di 2007, saya meniti karir di kejaksaan, sampai akhirnya saya di tahun 2014 awal saya bergabung di KPK. Bergabung di KPK ya? Selama 6 tahun, 6 bulan, 5 hari saya di KPK. Lama juga itu Pak ya? Ya lumayan, pada saat itu masih zamannya Pak Abraham Samad. Abraham Samad ya. Terus dari KPK 2020 saya ditarik di instansi asal, saya jadi koordinator di Kejaksaan Tinggi NTT. Dari koordinator Kejaksaan Tinggi NTT 2021 Maret saya pindahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai koordinator yang kedua kali. Ya, 2021 tahun lalu ya. Alhamdulillah kemarin mendapatkan amanah dari pimpinan untuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Selamat ini ya. Seperti itu. Ya. Dan saya kasih informasi bahwa untuk di kalangan media ya, dan mungkin beberapa penikmat Lensa SN ketahui bahwa wajah dari Roy ini sangat familiar ya, karena dia banyak menangani kasus-kasus korupsi yang besar ya di persidangan ya. Dan dari info yang saya dengar bahwa sering disebut, apa ini tim kreatif? Predator korupsi ya? Boleh disebut itu? Boleh disebut sedikit, sekarang lagi menangani kasus apa itu Pak Roy di persidangan? Saya sekarang lagi menyidangkan kasus Masjid Sriwijaya. Masjid Sriwijaya. Pimpinan seperti itu. Ya. Kemudian di samping aktif sebagai jaksa di Kejati, Adinda Roy ini juga aktif berwira swasta ya. Seinfonya dapat foto tadi siang, juga jual mie ya di daerah Sukabangun ini, benar Pak? Benar. Udah lama bisnis itu Pak? Sudah jalan sekitar 6 bulan. Pak. 6 bulan 6 ya? bulan lebih ya. Pelanggannya banyak itu Pak ya? Ya insya Allah namanya jualan Pak, kadang rame, kadang sepi.
Luar biasa ya. Dan kemudian di kalangan teman-teman Pak Roy, bahwa Pak Roy sering dipanggil Pak Ustadz ya. Ya banyak manggil, ada manggil Pak Ustadz, ada manggil Mang Oi. Mang Oi ya. Ya. Oke. Oke, menyentuh lagi ke pekerjaan Roy ya, Adinda Roy ya lebih tepatnya ya. Selama menangani kasus di persidangan ya, kasus apa yang paling rumit atau yang paling energinya terkuras ya? Saya awal masuk di KPK itu, saya langsung dipercaya pegang kasus Pak Muhammad Nazarudin, bendahara dari partai tertentu lah, saya nggak sebut namanya kan. Jadi kasus itu sangat memakan energi. Pertama, dari jumlah barang buktinya aja lebih dari 5.000 barang bukti yang harus ditelaah. Dari kasus posisinya pun itu korupsinya itu karena dipadukan dengan tindak pidana pencucian uang itu hampir 1 triliun korupsinya seperti itu. Nah, kasus itu pada saat di KPK sendiri tertunggak masa penanganannya itu hampir 4 tahun. Karena pada saat itu mungkin banyak senior-senior yang mengerjakan yang lain dulu atau saya tidak paham, akhirnya saya dipercaya sama kasarga saya dipegang, dipercaya megang kasus itu. Jadi itulah kasus pertama yang saya pegang yang sangat memakan energi. Jadi saya harus pilah-pilah dulu yang mana barang bukti, yang mana keterangan saksi, sampai akhirnya kita menyidangkan perkara itu aja berkas perkaranya itu hampir 2 meter lebih. Waduh, hampir segini berkas perkaranya itu. betapa dahsyatnya itu ya, harus dipelajari, dibaca ya, itu. ditelaah ya. Makanya kita bersama teman juga membuat konstruksi dakwaannya segala macam, ya alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Artinya pada saat itu kita berhasil menyelamatkan aset untuk dipemasukkan kerugian negara itu sekitar 550 miliar. Wah, banyak pada saat ya. itu. Itulah yang salah satu berkesan memakan energi bagi saya. Tapi ada beberapa perkara juga yang hampir sama seperti itu. Tapi yang karena perkara pencucian uang Pak Nazarudin itu, akhirnya saya ingat betul itu surat dakwaannya dijadikan benchmark sama teman-teman saya gitu loh. Jadi ya bahasa kerennya dijadikan percontohan lah gitu. Ada apresiasi ya? Ada apresiasi seperti itu. Waktu itu mungkin ada apresiasi dari lembaga, Pak Roy? Ya paling ya kalau di KPK ya paling pimpinan mengucapkan terima kasih seperti itu Sudah aja. bisa disebut berhasil waktu itu ya Pak? Berhasil ya? Kita sebut sangat berhasil dengan perkara itu. Setelah perkara itu mungkin ada perkara yang lain yang menyerap energi luar biasa dari Adinda Roy? Banyak ya diantaranya? Ya, contoh misalnya ya pencucian uang yang melibatkan salah satu adik gubernur di Banten. Itu saya pegang juga kasusnya. Itu bekas perkaranya 2 meter lebih juga itu. Ya. Barang buktinya banyak juga. Terus ada juga yang perkaranya kesannya simpel, sederhana, tetapi tersangkanya ini advokat senior gitu. Waktu itu ada kasus yang namanya bakpao apa yang ada iya saya dengar itu. Oke. Itu ada bakpao, benjolan bakpao itu. Iya. Yang apa? Tiang listrik gitu ya? Iya. Kasusnya Pak SN ya kan. Nah, itu saya megang menyidangkan perkara oknum pengacara itu ya. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Dan menyerap energi dari Adinda Roy ya. Tapi itu mungkin prestasi ya. Bukan mungkin ya, prestasi luar biasa bagi Roy ya untuk catatannya. Disitulah kita bisa menemukan suatu fakta hukum bahwasanya proses menghalang-halangi penyidikan itu juga bisa dikenakan pada tugas yang dilakukan oleh seorang lawyer ya, advokat ya, sepanjang dia melanggar peraturan, melanggar hukum atau segala macam seperti itu, maka ya intinya dia bisa dikenakan sebagai pelaku tindak pidana. Oke ya. Sambil kita ngobrol lebih lanjut, saya bacakan bahwa Adinda Roy ini lahir di Palembang ya 24 Mei 1979 ya. Saya ulangi lagi, alumni Universitas Muhammadiyah Palembang ya. Kemudian pertama kali menjabat Kasih
Pitsus, Kejati, Blang Kejari, Belang, Kejaren. Blang Kejaren ya. Ya, Di Aceh. provinsi mana? Aceh ini ya. Ya, Aceh, ya. Kemudian Kasih, Datun, Kejari, Teluk, Kuantan. Ya. Kemudian yang ketiga Kasih Pidum, Kejari, Kejari, Kepayang. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Nah, kemudian saya sempat mungkin tahun 2019 ya, ada mulai turun ke Sumsel waktu itu ya. Ya. Nah, ini katanya orang Palembang ya, Ya. jaksa. Nah, waktu itu apa mungkin bisa diceritakan, saya tidak menanya kasusnya, perasaan waktu itu ya. Nah, saya harus turun ke Sumsel untuk menangani kasus korupsi di Sumsel. Kebenaran saya waktu itu bersama rekan saya, tim saya itu ada menyidangkan beberapa kasus OTT yang dilakukan KPK terkait beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan. Sebutlah salah satunya kepala daerah di Banyuasin dan kepala daerah di Muara Enim seperti itu. Iya, saya lihat waktu itu ya. Ya. Saya masih turun ke lapangan waktu itu. Ya, kita yang menyidangkannya, kita ke lapangan segala macam kan itu. Ya di situ ya Ini artinya, harus turun di Sumsel. Gimana ini? Mungkin ada rekanan, mungkin ada kerabat, Ya. mungkin gimana? kalau tekanan tidak ada, cuman Tidak bagi ada. saya ya ada, ya minimal saya bisa pulang kampung. Pulang ketemu sama ibu ya. Bisa lihat ibu saya. Ini ngomong-ngomong tentang ibu orang tua ya. Tadi terbersit obrolan sebelum kita rekaman ya. Ada doa orang tua ya. Nah, kemudian terbersit bahwa saya dari awal memang nakal, kemudian tapi tidak tidak pernah melawan orang tua. Nah, ini saya tanya sisi keluarga ya. Bagaimana peran orang tua selama ini untuk karir Adinda Roy? Orang tua saya tuh bagi saya itu segalanya. Iya. Karena saya selalu sama orang tua tuh saya ingat betul ketika saya remaja itu saya nakal. Nakal ya. Saya dibelikan cermin sama ayah saya sebesar badan saya. Itu usia saya masuk meranjak sekitar 17 tahun. Saya 17 ingat tahun, betul. kelas 1 Masih, atau kelas 2 SMA ya? Kelas itu. Kelas 3 ya mungkin ya? Jadi orang tua saya bilang bercerminlah, bukan kalau bahasa Palembang tuh bukan Bekacolah. bekacolah, bukan lihat muka belaga apa tidak, tapi lihat apa yang kau lakukan itu benar atau tidak seperti Oh, itu. itu ya. Nah, saya baru paham arti kado ayah saya itu ketika saya meranjak kuliah. Ketika saya kuliah, ayah saya itu selalu mengatakan, kalau kau tidak memanfaatkan uang yang kuberikan untuk kuliah, saya tidak bisa kasih kau apa-apa, katanya. Oh, dalam itu maknanya tuh ya? Iya, jadi saya berpikir bagaimana saya harus tuntas kuliah, saya harus berhasil jadi orang, dan ibu saya selalu support. Jadi segimanapun saya, apapun perintah dari ibu dan ayah, Patuh selalu ya? saya patuhi seperti Ya. itu. Dan itu Bagian- yang buat saya berkah gitu loh. Doa dan restu orang tua Doa ya? dan restu orang tua Segalanya seperti itu. ya. Oke, sampai kita lanjut tentang karir Adinda Roy ya. Kemudian Adinda Roy pernah menjabat jaksa KPK 6 tahun 6 bulan 5 hari. Kemudian koordinator Kejati di Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian koordinator Kejati Sumsel, dan insya Allah besok dilantik menjadi Kajari Prabu Muli ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini Adinda Roy sekarang lagi menangani kasus Masjid Sriwijaya ya. Kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ya. Nah, mungkin Adinda Roy bisa bercerita dikit ya bagaimana perasaan. Kalau kami menyebutnya kok duit masjid dikorupsi ya. Nah, kalau kami di kalangan pers kantornya, makanya koran SM sama Soron Sentara ini membuat berita ini secara running ya. Nah, kalau perasaan Adinda Roy sendiri gimana? Di luar mungkin sebagai jaksa ya, boleh di mix nanti ya. Oke. Pertama yang ingin saya katakan, Bang, korupsi itu sudah masuk semua sektor, Bang. Iya. Iya. Jadi bukan hanya kita berbicara di sektor pengadaan barang dan jasa, katakanlah itu di pekerjaan pembangunan gedung, aspal, konsumsi aspal, atau pengadaan alat-alat apa seperti itu. Tapi juga sekarang bantuan-bantuan seperti bantuan-bantuan hibah segala macam untuk pembangunan masjid pun Terkena ya? itu Masuk sana ya? bisa masuk ke sana. Karena apa?
Pertama, bisa jadi itu ketika proses perencanaannya itu tidak berjalan, pengawasannya kurang dan segala macam. Kontrolnya ya, Iya, nggak ada ya. saya juga sebagai orang masyarakat asli Palembang juga sangat sedih ya, sangat miris ya. Masjid pun dikorupsi seperti itu. Iya. Tapi memang peristiwa dan faktanya memang alat buktinya memang seperti itu gitu loh. Iya, iya. Nah, itu. Tapi saya nggak cerita masalah terlalu dalam kasusnya karena Tentang sedang perasaan aja ya. berjalan. Ya, tapi intinya kami kejaksaan menangani sebuah kasus itu benar-benar prudence, benar-benar profesional dan benar-benar bersikap hati-hati gitu loh. Jadi tentu kami orang hukum berbicara mengenai alat bukti, ya kan. Jadi bagaimana membawa sebuah kasus itu di persidangan itu tidak boleh berdasarkan asumsi. Nah itu orang hukum itu tidak boleh membawa kasus, apalagi penegak hukum membawa kasus berdasarkan asumsi atau rasa like dislike, nah itu tidak boleh. Tetapi membawa kasus itu dalam pengadilan benar-benar dari alat bukti dan rasa keadilan. Rasa keadilan ini kembang banyak bang, ada rasa keadilan bagi si pelaku, si korban dan masyarakat. Iya. Seperti itu. Oh, maknanya sangat dalam ini. Oke, saya lebih tanya secara umum ya. Karena Suara Nusantara banyak sekali membuat berita-berita korupsi ya. Dan ternyata apresiasi masyarakat terhadap berita itu begitu tinggi. Dan mereka sering komentar, ternyata banyak dan korupsi di Sumsel ini. Nah, aku nak nanya secara umum dari Adinda Roy. Mana tanggapan Adinda Roy? Kok banyak nih yang korupsi di Sumsel ini ya? Ya, artinya gini, korupsi itu potensi untuk melakukan perbuatan korupsi itu banyak sektornya. Pertama, lemahnya pengawasan. Yang kedua, integritas pejabatnya, termasuk integritas penegak hukumnya. Ya. Terus yang paling utama yaitu korupsi itu tidak bisa diselesaikan oleh penegak hukum saja. Tidak bisa. Ada peran Berapa lama KPK berdiri melakukan operasi tangkap tangan? Pertanyaannya, selesai nggak korupsi di Indonesia? Masih terus ada ya? Terus ada kan? Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang kita lakukan adalah semua elemen masyarakat anak bangsa ini harus terlibat. Harus ikut mengontrol ya? Untuk mengontrol. Jadi kalau misalnya ada pembangunan di masyarakat itu diawasi. Ada sesuatu yang ini ya ikut peduli seperti itu. Contoh, kita berbicara ketemu teman di warung di mana. Kalau memang kita punya pengetahuan tentang anti korupsi, kita edukasi kawan itu seperti itu. Dan sekarang saya 1 tahun terakhir ini selain nanganin kasus masjid, sidangan kasus masjid, saya juga aktif dalam sosialisasi ke pihak-pihak terkait untuk pencegahan korupsi. Contoh saya ke pemerintahan Kota Palembang, ikut saya turun ke dinas-dinas, sosialisasi atau memberikan edukasi ya? Ya, edukasi seperti itu ke DPRD segala macam. Jadi memahami korupsi itu seperti apa dan bagaimana pencegahannya seperti itu. Oke ya, sambil jalan nanti kita lebih lanjut tanya ya. Kita malam ini ditemani tim kreatif ya. Tim kreatifnya ada Ilham, kemudian ada Maggie. Ini adik-adik mahasiswa yang kerja paruh waktu yang kebetulan sangat cinta YouTube ya. Kemudian ada wartawan yang ngetem di pengadilan, ada Dedi ya. Dedi mungkin ada yang mau ditanya. Giliran tim kreatif mau nanya. Silakan Ded. Mungkin kakak kan sudah 2 kali jadi koordinator Intel di INTB dan di Intel Sumsel ya. Mungkin apa sih yang terkesan dengan teman-teman intelijen ini? Nah ini. Kalau intelijen kan ya bagi saya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu khususnya kan itu adalah keluarga saya. Kejaksaan ini adalah tempat saya bekerja, keluarga besar saya ya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah rumah saya. Bidang intelijen adalah benar-benar ibaratnya itu skup yang lebih kecil lagi. Kami berinteraksi bersama-sama, menjalankan tupoksi segala macam seperti itu.
tentu saya merasa sangat kehilangan 1 tahun ini bergabung dengan teman-teman di sini. Ya bagaimana kami melaksanakan tupoksi masing-masing, ya kan. Hari ini pun tadi bisa sambut, ya kan, bukan bisa pengantar tugas saya, diajarkan acara sederhana sama kawan-kawan. Ya bagi saya sahabat, teman kerja, pandan kerja itu dan kejaksaan ini benar-benar saya cintai gitu loh. Dan ini adalah keluarga saya gitu loh. Oke ya. Kemudian ini pertanyaan secara umum lagi nih Adindaro ya. Pada saat jadi jaksa KPK kemudian ini menangani kasus korupsi di Sumsel ya. Bagaimana respon mungkin warga sekitar atau teman atau handai tolan ya? Wah, ini ada Pak Roy turun ini. Bahayo atau Mak Mano pernah ada terdengar model itu atau Mak? Ya, di Karena keluarga saya ketika saya masuk di KPK, beliau sudah paham sudah ya. bagaimana kode etik di KPK, gimana KPK itu mengatur sistem pergaulan pegawainya pada saat itu ya kan. Dan alhamdulillah orang tua saya, keluarga saya, saudara saya, mereka paham dengan karakter saya dan pekerjaan saya sehari-hari. Apalagi istri saya kan wakil ketua pengadilan di Banyuasin, Pengadilan Balai. Dia juga seorang hakim. Jadi dia paham betul bahwasanya pekerjaan suaminya seperti apa. Karakter seperti Pak itu. Roy ya. Iya. Oke ya. Kemudian kalau respon teman-teman sendiri gimana? Teman alumni kuliah atau itu? Ya sama. Sama ya. Teman-teman juga ini. Adinda Roy, pada saat masuk di dunia kejaksaan ya. Nah, bagaimana ini? Ada harapan atau ada apa pesan dari Kejagung untuk para jaksa di Indonesia ini ya? Baik. Saya selalu ingat pesan orang tua saya ya, Pak. Orang tua kami, Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung itu selalu mengingatkan pada anak-anaknya, beliau itu tidak perlu jaksa yang pintar saja, tapi beliau perlu jaksa yang pintar dan berakhlak. Karena dengan berakhlak, insya Allah akan menjaga marwah kejaksaan dan memberikan karakter tersendiri bagi jaksa-jaksanya seperti itu. Kalimat ini dalam, pesan Pak Jaksa Agung ini sangat dalam untuk kita cerna. Jadi kalau saya berpikir dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang saya laksanakan sekarang ini, saya nggak hanya berpikir bagaimana bekerja untuk menegakkan undang-undang, bukan. Tapi bagaimana saya itu bekerja menegakkan undang-undang tapi juga memberikan manfaat kita sebagai penegak hukum gitu loh. Nah, ini yang bagus ini, memberikan manfaat. Kalau kita ya. hanya menegakkan undang-undang seperti robot kita. Tapi kalau kita menegakkan undang-undang dan memberikan manfaat kepada negara, kepada masyarakat segala macam. Saya ambil contoh seperti ini. Katakanlah misalnya sekarang ini ada sebuah kasus misalnya, saya ingat betul, saya pernah menolak untuk menahan seseorang, seperti itu. Itu kasus yang saya alami di NTT. Padahal itu sudah ditetapkan tersangka. Kenapa saya tolak? Karena ketika malamnya mau saya tangkap, besoknya mau saya tahan, mau saya tangkap, malamnya tim saya itu melihat orang tersebut lagi mandikan anaknya usia 4 tahun di pinggir sungai. Lalu saya tanya kepada tim saya itu, coba cek keadaan rumahnya. Lalu ketika dicek, maaf ngomong, rumahnya nggak layak, nggak inilah. Lalu saya cari tahu bagaimana kehidupannya. Rupanya dia punya 3 anak sekecil-kecil itu, 4 tahun, 6 tahun, 2 tahun, istrinya tidak bekerja. Lalu saya berpikir, kalau saya tahan ini orang, menurut saya, bagaimana anaknya mau hidup? Sedangkan yang lain sudah kita tetapkan semua. Hanya pada saat itu, saya tunda dulu. Tunda ya? Iya, saya nggak mau tahan dia. Padahal perintah Pak Kajati pada saat itu sudah ada ini, tahan. Saya tidak mau. Hanya sampai di
kantor, Dijelaskan. pulang, saya ditanya sama pimpinan saya, Mm-mm. kenapa kamu tidak tahan dia? Saya katakan, hati saya nggak kasih pada saat itu saya tahan bapak itu, saya bilang. Karena anaknya Masih butuh mau ya. butuh bapaknya, saya bilang. Mm-mm. Seperti itu. Ini dua sisi dari Ya. Adinda Roy ya waktu Ya. itu Terus disisipi harus saya menerapkan bilang, tugas ya. Mm-mm. peristiwa hukumnya, fakta hukumnya tidak berubah, saya bilang. Mm-mm. Tapi penegakan hukum belum pada saat itu, saya bilang. Hati saya belum kasih, saya bilang. Seperti itu. Oke. Nah akhirnya 3 minggu dari kejadian itu, bapak anak itu yang mau kita tahan itu meninggal, Innalillah ya. sakit yang meninggal, seperti itu. Jadi kasusnya Jadi, stop waktu itu Pak ya? Iya, hanya sudah meninggal, kasus stop. Akhirnya kenapa? Saya telepon itu kepala desanya, saya bilang, kepala desa, saya bilang, tugasmu sekarang kau kirim beras sekarung tiap bulan, kasih itu wargamu tuh makan, saya bilang, Oke. anaknya. Nah, kenapa saya lakukan seperti ini? Karena saya ingat pesan Pak Jaksa Agung, menegakkan hukum itu bukan hanya kita tuh melaksanakan undang, tapi kita mencari solusi, mencari manfaat untuk semua orang. Ini di Seperti ujungnya itu. ya, memberikan manfaat ya. Memberikan manfaat Oh, seperti itu. Keren ini ya. Ah. Pesan Pak Jaksa Agung ya. Iya. Oke ya. Kemudian masih di dunia kejaksaan ya. Selama bergelut di dunia kejaksaan mungkin masih ada harapan-harapan dari Adinda Roy ya. Harapan saya kejaksaan yang sudah sangat baik ini tetap teruslah seperti ini dengan pimpinan-pimpinan yang saya akui, saya merasa ya mereka sangat mensupport kami, ya kan, dengan segala aturannya segala macam, dan juga harapan saya kejaksaan ini akan bisa memberikan rasa keadilan terus di masyarakat, ya kan, dan memberikan manfaat dalam hal proses menegakkan hukum. Seperti itu. Oke. Itu harapan saya. Itu harapannya. Saya lompat lagi ke yang Sumsel tadi ya. Selama menangani kasus di Sumsel ya, Adinda Roy ya. Ada beberapa kasus ya. Yang mana yang paling rumit atau yang menguras energi dari Roy ya? Yang paling menguras energi ya kasus Mrs. Wijaya ini, Pak. Kenapa itu Adinda? Pertama tersangkanya, terdakwanya banyak kan. Banyak ya. Jadi sidangnya pun tiap malam kita. Tiap malam, ya. Sampai jam 11 malam. Dan saya kasih info ya, Ya. untuk podcast malam ini di sela-sela kesibukan Adinda Roy ya. Ya. Itu ya alasannya menguras Ya. energi ya. Kalau yang lain mungkin sama ya, mungkin Ya. ada beda Ya. inilah ya, energi yang lepas dari Adinda Roy ya. Kemudian seperti biasa Pak Roy, setiap akhir pembicaraan ada pesan dan kesan dari tamu yang hadir malam ini. Nah, silakan ya, pesan dan kesan mungkin untuk pencegahan korupsi sesuai bidang dari Adinda Roy. Oke. Terima kasih Bang. Hari ini saya diundang di acara ini. Pertama, saya sangat apresiasi sekali. Makasih. Terima kasih sekali. Saya sebagai orang yang saya pikir saya belum pantas untuk bicara di podcast ini, tapi saya dipanggil, diminta. Tapi saya berharap saya selaku seorang jaksa penegak hukum, proses penegak hukum ini harus memberikan manfaat bagi semua orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah pemberantasan korupsi khususnya yang menjadi salah satu masalah bangsa ini, itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang penegak hukum saja. Tidak bisa menjadi tugas dan tanggung jawab negara saja, tetapi tanggung jawab semua. Dan pemberantasan korupsi itu bukan hanya bicara mengenai seberapa banyak memenjarakan orang, bukan, tetapi bagaimana bisa kita mengubah perilaku, ya kan, mengubah perilaku koruptif itu menjadi perilaku yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan pencegahan, kita berdialog, kita berdiskusi seperti itu, dan peran serta aktif masyarakat, tentu itu yang diharapkan.
Oke. Saya rasa seperti itu Bang. Oke, pesan dan kesan dari Ya. Adinda Roy ya sangat Ya. dalam ya maknanya ya. Ya. Mudah-mudahan apa namanya praktek-praktek korupsi di negara kita tidak ada lagi ya. Siap. Oke. Demikian penikmat Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.